Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik Bu Guru. Alhamdulillah, masih tetap semangat? Semangat. Alhamdulillah. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang tidak hadir dalam mata pelajaran Ibu hari ini. Ada Bu. Siapa? Ilmi sama Mbak Rahmi. Iya, kenapa? Mbak Ilmi sakit. Kalau Mbak Rahmi ibunya yang sakit Bu. Oh, mari kita doakan bersama-sama semoga yang sakit cepat dipulihkan, cepat diberi kesehatan, agar bisa berkumpul dan melakukan aktivitas seperti sedia kala. Amin. Al-Fatihah. Saya minta tolong kepada koordinator untuk memimpin doa untuk membuka pelajaran pada pelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih koordinator. Sebelum Ibu jauh menjelaskan mengenai materi apa yang akan kita bahas dan kita pelajari pada pertemuan hari ini, Ibu akan menceritakan sebuah peristiwa di mana peristiwa ini sangat memiliki hubungan dengan apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Setelah Ibu menjelaskan peristiwa tersebut, mungkin di antara kalian ada mendapat gambaran atau inspirasi apa sih yang akan kita bahas? Peristiwa pertama yaitu pada masa itu Rasulullah SAW beserta sahabat berkumpul. Beliau dan para sahabat ini sangat merasakan kelaparan dan kehausan. Pada saat itu pula ada seseorang yang mengirimkan susu untuk beliau dan para sahabat tersebut. Nah, sebelum Rasulullah ini meminumnya, Rasulullah ini menyuruh Abu Hurairah untuk memberikan susu tersebut kepada para sahabat. Nah, setelah para sahabat sudah dirasa meminum, barulah Rasulullah SAW menyuruh Abu Hurairah ini untuk meminumnya terlebih dahulu. Setelah dirasa seluruh para sahabat ini sudah meminum, barulah Rasulullah meminumnya sisa dari susu yang telah diminum oleh para sahabat ini. Nah, dari sikap tersebut, para sahabat ini sangat terenyuh, sangat terharu dan menimbulkan rasa sangat sayang dan sangat mencintai Rasulullah. Itu peristiwa pertama. Yang kedua yaitu peristiwa Rasulullah SAW pun menjadi penengah terbaik untuk sahabat yang memiliki selisih paham atau masalah dengan sahabat lainnya. Beliau bukan menyudutkan mereka, tidak menyudutkan mereka, tidak menyalahkan atau membela satu sama lain, tidak. Akan tetapi Rasulullah SAW mendamaikan mereka dengan memberi nasihat kepada mereka dengan menghadirkan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Nah, dari sini mungkin di antara kalian ada yang paham atau memiliki gambaran apa sih yang akan kita bahas? Saya tahu Bu. Kita akan membahas mengenai adab bergaul dengan teman sebaya. Adab secara bahasa memiliki arti kesopanan, kehalusan, dan berbudi pekerti baik. Maka dengan beradab kita akan persaudaraan yang kita jalin dengan sahabat dan teman kita akan terasa lebih harmonis, akan terasa lebih saling terjaga satu sama lain. Sedangkan bergaul dalam bahasa Arab itu berasal dari kata syubah, yang syubah ini selalu digunakan berasal dari kata syahibah yang memiliki arti pertemanan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, bergaul ini artinya adalah campur. Sementara teman sebaya dalam kamus besar bahasa Indonesia itu adalah
dan orang-orang yang tingkat usianya itu sama, sejajar. Dapat kita simpulkan bahwa bergaul dengan teman sebaya itu adalah pertemanan antara individu satu dengan individu lainnya, yang individu lainnya yaitu anak, usia remaja atau dewasa yang memiliki tingkat usia yang sama dan sejajar. Yang kedua yaitu selanjutnya adalah cara mencari teman baik atau teman sebaya menurut Islam. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Yang memiliki arti seseorang bergantung pada agama temanmu, seseorang bergantung pada agama temannya, perhatikan siapa yang akan menjadi teman. Dari sini Rasulullah SAW menyampaikan kepada seluruh umat muslim untuk berpandai-pandailah kalian dalam memilih teman bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap baik buruknya, positif negatifnya kita dalam berteman. Kita akan berteman dengan siapa, kita akan bersahabat dengan siapa, kita akan bermain dengan siapa. Jika kita merasa pertemanan itu mengajak kita dalam hal kebaikan, lanjutkan. Tetapi jika sebaliknya, lebih baik untuk dihindari demi kebaikan diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu adab bergaul dengan teman sebaya. Yang pertama adalah bertegur sapa dengan santun. Jika kita bertemu di luar dengan teman lama kita, alangkah baiknya untuk kita saling bertegur sapa, kita menyapa, menanya kabar, memberikan senyuman terbaik menurut kita dengan bahasa yang santun dan sopan. Nah, itu akan memberikan respon positif terhadap kita. Tetapi jika sebaliknya kita acuh, kita cuek, kita bodo amat, itu malah akan memberikan respon yang tidak baik kepada kita. Yang kedua yaitu silaturahmi. Jika dalam tali pertemanan kita merasa sangat renggang dan jauh, tidak seperti biasanya, alangkah baiknya untuk kita memperbaiki. Itu dengan apa, Bu? Dengan kita bersilaturahmi, misal ke rumahnya, kita tanya kabar, kamu kenapa, gimana kabarnya, gitu. Nah, yang ketiga yaitu adalah berjabat tangan. Jika kita bertemu dengan teman, sahabat, kerabat, atau orang yang paling tua dari kita, memang sudah seharus dan sepantasnya itu berjabat tangan. Itu sudah menjadi tradisi dan kebiasaan kita dalam bernegara dan beragama. Yang selanjutnya itu tolong menolong. Jika kita dalam kehidupan memang sudah kita tidak akan jauh terhadap suatu masalah, tidak akan jauh terhadap suatu masalah. Pada saat itu pula fungsi teman itu datang pada saat itu. Tolong menolong pun tidak hanya dalam hal materi saja, akan tetapi tolong menolong bisa dengan sebuah pemikiran kita, pendapat kita, ataupun dengan bisa tenaga kita sendiri. Yang terakhir yaitu selalu berprasangka baik. Memang sudah seharusnya dalam sebuah pertemanan itu kita saling percaya satu sama lain. Kalau kita sudah saling percaya satu sama lain, pastinya hubungan kita akan terlihat lebih harmonis dan lebih nyaman. Tetapi jika kita sudah tidak ada prasangka baik, tidak ada rasa percaya, pastinya kita akan menimbulkan rasa curiga. Nah, itu akan tidak akan tenang dalam hubungan pertemanan, itu tidak akan baik. Yang terakhir yaitu adalah larangan
bergaul dengan teman sebaya. Apa saja, Bu? Nah, di sini ada beberapa larangannya, yaitu ada bermusuhan, pergaulan bebas, melanggar norma-norma agama seperti berzina contohnya, ada minum minuman keras dan juga narkoba. Jika kita merasa kita berada dalam circle pertemanan yang toksik atau bisa disebut juga dengan circle pertemanan yang mengajak kita ke hal-hal yang negatif, kita jauhi. Kita jauhi maksudnya bukan memusuhi ya. Ibu garis bawahi, kita membatasi saja. Karena jika berteman boleh, tetapi tidak untuk meniru perilaku yang tidak baik. Karena itu sangat berpengaruh sekali terhadap diri kita sendiri. Demi kebaikan kita, lebih baik jangan, cukup berteman saja tanpa harus mengikuti keburukan mereka. Nah, sebagai teman sudah menjalani kewajiban seperti menasihati, mengasih tahu kalau itu salah. Tapi kalau perihal dia yang tidak menerima tentang pendapat kita, yang membuat terserah mereka. Yang penting kita sudah menjalani kewajiban kita sebagai teman, yaitu apa? Saling menasihati. Nah, dari sini mungkin ada beberapa di antara kalian yang kurang paham, monggo bisa ditanyakan. Tidak ada, Bu. Baik. Jika seperti itu, jika memang tidak ada pertanyaan, itu berarti kalian sudah paham apa yang Ibu jelaskan dari tadi ya. Saya minta tolong kepada koordinator nanti untuk membagi menjadi 4 kelompok. Nah, setelah dibagi, Ibu akan memberikan tugas, yaitu poin-poinnya. Kalian diskusikan apa sih poin-poin yang Ibu sampaikan tadi. Kalian diskusikan bersama, kalian tulis. Nah, setelah kalian tulis, kalian kumpulkan, saya tunggu di ruang kerja Ibu. Oke, mengerti? Ngerti, Bu. Oke. Nah, dari sini Ibu juga ingin berpesan kepada kalian bahwa jaga kesehatan, jaga pola makan, pola tidur. Jika berkendara berhati-hati, jangan sampai seperti Mbak ini ya. Nah, kita sangat Ibu jujur sangat prihatin sekali kepada Mbak ini. Nah, itu jadikan pelajaran untuk kita agar lebih berhati-hati dalam berkendara. Karena kesehatan kalian itu lebih penting. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang Ibu sampaikan dan kalian dapatkan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Al-Fatihah.